Eksekusi itu tidak perlu menunggu putusan peninjauan kembali yang diajukan oleh terpidana, sehingga eksekusi diharapkan segera dilaksanakan sesuai putusan kasasi yang telah berkekuatan hukum tetap. Karena kalau menunggu putusan peninjauan kembali, maka akan menjadi presiden buruk bagi penegakan hukum di Republik Indonesia. Kami minta agar Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan dicopot kajarinya dan diganti. Keras. Ketua Aliansi Rakyat untuk Keadilan dan Kesejahteraan Indonesia Ar-Ruki Marcelinus Edwin Hardian mengaku menyurati Ketua Kejaksaan Agung RI agar mencopot Ketua Kejaksaan Negeri Selatan dari jabatannya karena dianggap lalai menjalankan perintah eksekusi terhadap terpidana Sylvester Matutina. Bukan hanya karena telah mengabaikan putusan hukum dan membiarkan Sylvester bebas berkeliaran selama 6 tahun tidak menjalani masa hukuman, Kejaksaan Negeri Selatan juga mengabaikan perintah Komisi Kejaksaan Republik Indonesia yang sudah berkali-kali menghimbau agar Sylvester segera ditangkap dan dipenjara. Menurut Komisi Kejaksaan, hukuman Sylvester seharusnya tidak menunggu putusan peninjauan kembali. Sylvester Matutina bisa mengajukan peninjauan kembali dari balik tahanan. Lalu, 6 tahun bebas berkeliaran dan bahkan hampir tiap hari muncul di media, siapa sesungguhnya yang bertanggung jawab, lalai tidak segera menjebloskan Sylvester ke penjara? Jika kita menelusuri kembali jejak kasus Sylvester yang divonis di tingkat kasasi pada tahun 2019, seharusnya pada tahun 2019 itulah jaksa menjalankan perintah pengadilan. Dan siapakah Kepala Kejaksaan Negeri Selatan tahun 2019? Simak fakta di video ini, karena sekali lagi kita akan dikejutkan sebuah ironi bahwa seorang penegak hukum yang melawan perintah hukum justru karirnya melonjak begitu cepat. Anang tidak memiliki kuasa lagi di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan karena sudah menjadi Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung. Anang menekankan upaya hukum peninjauan kembali atau PK tidak akan mengganggu proses eksekusi terhadap Sylvester Matutina. Jelas kan masih kewenangannya Kejari Jakarta Selatan untuk eksekusi. Yang nanti kan tanggal informasi terakhir kan sudah dipastikan tanggal 20 Agustus akan ada PK, sudah terjadwal di PN informasinya, dan Kejari Jakarta Selatan juga sudah menerima pemberitahuan dari pengadilan akan ada PK. Kita lihat nanti. Pak, tapi kan penjelasannya kemarin itu kan Pak, PK itu tidak menghalangi eksekusi. PK tidak menunda eksekusi. Lantas mengapa harus menunggu sampai tanggal 20 untuk proses PK itu? Untuk proses? Tanyakan ke Kejari Jakarta Selatan. Ya, ini adalah sosok Anang Supriyatna yang saat ini dipercaya menjadi Kepala Pusat Penerangan Kejaksaan Agung. Jabatan ini baru diembannya sejak Juli tahun 2025. Dari rekam jejaknya, diketahui Anang Supriyatna ternyata adalah sosok yang menjadi Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan pada tahun 2019 ketika kasus Sylvester Matutina bergulir dan diputus di tingkat kasasi. Anang Supriyatna menjadi Kejari Jakarta Selatan tercatat sejak tanggal 29 April 2019 atau hanya berselang 1 bulan sebelum putusan Sylvester Matutina di tingkat kasasi dibacakan pada tanggal 29 Mei 2019. 3 tahun menjabat sebagai Kejari Jakarta Selatan, Anang Supriyatna kemudian dipromosikan menjadi asisten pembinaan di Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta pada Maret 2021. Tidak sampai 2 tahun, tepatnya Januari 2023, Anang Supriyatna dipercaya menjadi koordinator pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus di Kejaksaan Agung. Karirnya terus berlanjut hingga pada Mei 2024 ia diangkat sebagai Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara. Dari jabatan ini, 1 tahun kemudian, tepatnya Juli 2025 Anang kemudian dipercaya oleh pimpinan tertinggi Kejaksaan untuk menjabat sebagai Kapus Penkum, posisi yang memiliki peran penting dalam menyampaikan informasi hukum kepada masyarakat luas. Hampir setiap tahun, Anang Supriyatna mendapatkan promosi jabatan baru di tubuh Kejaksaan RI. Bukan tidak mungkin, 2 atau 3 tahun lagi, Anang Supriyatna akan menempati posisi tertinggi. Namun sebagai pejabat berwenang yang menempati posisi sebagai Kejari Jakarta Selatan di tahun 2019 sampai 2021, di masa putusan kasasi Sylvester Matutina diputuskan, Anang Supriyatna sejatinya adalah orang yang paling bertanggung jawab dan paling mengetahui alasan dibalik penundaan penahanan. Jika kemudian Anang Supriyatna tidak bisa memberikan penjelasan yang logis, lalu salahkah jika kemudian publik bertanya-tanya, apa yang sedang disembunyikan seorang Anang Supriyatna? Dan ada apa dengan kenaikan karirnya yang terjadi hampir setiap tahun? Bagaimana menurut kalian sendiri? Apakah ada kejanggalan yang coba ditutup Kejaksaan? Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar dan jangan lupa like dan subscribe video ini, agar channel ini dapat berkembang. Terima kasih.